phone. You know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't get him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nurul. Kali ini saya akan menjelaskan materi budgeting tentang mekanisme kerja anggaran. Nah, submateri yang akan saya bahas kali ini adalah tentang persiapan penyusunan anggaran bank. Yang pertama adalah tentang faktor-faktor dalam penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dalam suatu bank tidak semudah yang dibayangkan. Anggaran bukan sekedar dokumen teknis, melainkan bagian dari corporate culture. Penerapannya akan menghadapi banyak tantangan, baik teknis maupun non-teknis, seperti gaya kepemimpinan dan keterlibatan manajemen. Oleh karena itu, terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan sebelum anggaran diterapkan. Yang pertama adalah dukungan dari manajemen. Dukungan manajemen sangat penting dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Anggaran bank merupakan bagian dari rencana jangka panjang yang melibatkan semua level manajemen. Sistem anggaran yang baik akan mendorong perubahan pada budaya dan mengubah gaya kepemimpinan yang otoriter menjadi partisipatif. Yang pertama adalah partisipasi seluruh pegawai bank. Agar sistem anggaran sukses dibutuhkan partisipasi dari seluruh pegawai, bukan hanya dari manajemen saja. Anggaran membantu menyelaraskan kepentingan antara individu dan unit kerja dalam bank. Partisipasi penuh juga diperlukan karena banyaknya perubahan kerja yang dibawa oleh sistem anggaran, seperti efisiensi biaya, keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Dengan keterlibatan semua pihak, aspirasi manajemen dan latar belakang kerja bisa disesuaikan, sehingga proses anggaran berjalan lancar dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Agar pegawai memahami sistem anggaran dan perannya, perlu diadakan pelatihan atau pendidikan bagi seluruh pegawai termasuk pegawai baru. Bentuk partisipasi yang diharapkan yang pertama adalah memberikan informasi kerja terdahulu seperti kapasitas produksi atau kapasitas ekonomi untuk dijadikan dasar penentuan standar biaya dan target. Yang kedua, kepatuhan terhadap jadwal kerja dan target kegiatan yang sudah direncanakan dalam anggaran. Yang ketiga, evaluasi kerja berupa pelaporan pelaksanaan anggaran dan capaian kegiatan. Yang keempat, menerima kritik dan analisa varians sebagai alat perbaikan terhadap pencapaian kinerja. Yang kelima, menerima sistem reward dan punishment sebagai bentuk penghargaan atau sanksi atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target sesuai anggaran. Selanjutnya adalah tentang faktor sarana kerja. Agar sistem anggaran dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan berbagai sarana kerja yang memadai, antara lain, yang pertama tenaga kerja atau brainware, unit kerja yang menjalankan fungsi anggaran seperti menyusun, mencatat, mengevaluasi, dan memperbaiki anggaran. Kedua adalah sistem, prosedur, dan tata kerja atau software, seperti tata cara menyusun anggaran, penggunaan standar cost, informasi dari sistem eksternal dan internal, dan yang lainnya. Ketiga adalah sarana perangkat keras seperti mesin kalkulator, komputer, formulir-formulir kerja, dan lain-lain. Sarana ini harus dimiliki oleh bank yang ingin membangun sistem anggaran. Besar kecilnya organisasi bank akan mempengaruhi banyaknya sarana kerja yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah faktor biaya. Untuk melaksanakan sistem anggaran diperlukan biaya yang cukup besar. Biaya ini harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan anggaran itu sendiri. Biaya yang dibutuhkan tergantung pada besar kecilnya organisasi anggaran, jenis software yang digunakan, jenis hardware yang dibeli, kualitas sumber daya manusia yang terlibat, mutu sistem dan prosedur anggaran yang digunakan. Walaupun sulit mengukur cost and benefit ratio secara kuantitatif, manfaat kualitatifnya tetap penting seperti koordinasi antar departemen yang lebih baik, deteksi penyimpangan lebih cepat, efisiensi operasional meningkat, laba bank bisa naik setelah sistem berjalan efektif. Selanjutnya adalah faktor kelengkapan informasi. Dalam proses penyusunan anggaran dibutuhkan informasi yang lengkap dan relevan agar keputusan dapat diambil dengan baik. Informasi tersebut bisa bersifat jangka panjang atau pendek dan berasal dari sumber internal maupun eksternal. Jenis informasi yang dibutuhkan berbeda pada setiap tingkatan manajemen.
Top manajemen membutuhkan banyak informasi eksternal, terutama untuk mengambil keputusan strategis dan politis yang bersifat jangka panjang. Middle management membutuhkan keseimbangan antara informasi eksternal dan internal untuk keputusan taktis. Lower management lebih fokus pada informasi internal untuk keputusan teknis dan implementasi, pelaksana mendukung implementasi keputusan. Faktor yang selanjutnya adalah tentang faktor jenis usaha dari bank yang bersangkutan. Selain faktor internal, penting juga memperhatikan faktor eksternal, khususnya yang terkait hubungan bank dengan lembaga lain. Dalam penyusunan anggaran, bank perlu memperhatikan yang pertama adalah sifat dan jenis usaha bank, misalnya segmentasi pasar, jaringan usaha, niche pasar, dan lain-lain. Yang kedua adalah perbedaan kebutuhan nasabah, pemasaran jasa, dan karakteristik usaha yang berbeda-beda. Yang ketiga adalah faktor-faktor bank pesaing, serta intensitas persaingan yang dapat mempengaruhi pola kerja bank. Yang terakhir adalah kehadiran lembaga keuangan non-bank yang memberikan substitusi jasa perbankan juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi pola kerja dan pendapatan bank. Faktor yang terakhir adalah perkembangan kegiatan perekonomian secara makro. Perkembangan kegiatan perekonomian secara makro merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran. Hal ini disebabkan karena kegiatan perekonomian secara makro mencakup perkembangan ekonomi di tingkat regional, nasional, dan internasional yang dapat mempengaruhi kinerja dan perencanaan anggaran bank. Oleh karena itu, bank harus melakukan pengamatan secara seksama terhadap faktor-faktor ekonomi makro yang sedang berlangsung. Yang pertama adalah tingkat pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun internasional, pendapatan nasional dan per kapita, kebijakan moneter dan fiskal, peraturan perbankan dan bank sentral, dan lain-lain. Oke, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.